Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dr. Gigi Wawan. Channel ini channel yang selalu update masalah seputaran kesehatan gigimu. Hari ini saya ingin membahas cara perawatan gigi pakai BPJS di rumah sakit. Nah, menarik bukan? Oke, kita lanjut. Tonton videonya sampai habis. Oke, sekarang tanggal 31 Oktober tahun 2022. Seperti sebelumnya, saya sudah buatkan video cara untuk meminta rujukan BPJS ke vaskes selanjutan atau ke rumah sakit. Sekarang saya bahas cara setelah itu. Jadi intinya kelanjutan dari setelah meminta rujukan itu ke rumah sakit, itu kalian gimana sih setelah kalian dapat rujukan? Yaitu cara perawatan gigi pakai BPJS di rumah sakit. Nah, sebelumnya biasa subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Halo, bagi yang baru mampir di channel ini. Apa kabar semuanya? Salam kenal, saya Dr. Gigi Wawan. Saya ingin membahas update perawatan gigi pakai BPJS di rumah sakit. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan ke rumah sakit pakai BPJS itu harus punya kartu rujukan. Kartu rujukan yang telah dibuatkan oleh dokter fasilitas tingkat pertama. Fasilitas tingkat pertama itu di mana? Adanya di kartu BPJS kalian atau kartu Indonesia Sehat kalian. Nah, setelah ini kalian lihat itu vaskes pertamanya di mana. Nah, lalu kalian kunjungin. Setelah itu kalian mendapatkan surat rujukannya dari dokter gigi yang ada di fasilitas tingkat pertama, puskesmas atau klinik pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Lalu kalian akan langsung ke rumah sakit yang ditunjukkan dari vaskes pertama. Tentunya di situ kalian bawa selebaran atau kertas rujukan. Satu selembar kertas yang berisikan surat dari alamat klinik, logo puskesmas, alamat puskesmas, dan di situ ada nama, umur, alamat kalian, jelas semua di situ disertakan. Pastinya ada tanda tangan dokter yang merujuk dan diagnosa dari kasus yang telah dilakukan di fasilitas tingkat pertama beserta alasannya kenapa dirujuk ke dokter gigi rumah sakit untuk dilakukan perawatan gigi pakai BPJS di rumah sakit. Nah, setelah kamu bawa, itu berlaku sampai 3 bulan. Surat rujukan itu berlaku sampai 3 bulan, ya, diingat ya. Nah, setelah itu kalian bawa surat rujukan tersebut ke rumah sakit. Tunggu dulu, jangan lupa kalian juga bawa KTP atau surat-surat pendukung lainnya seperti KTP, ya surat rujukan tadi, dan kartu BPJS-nya jangan lupa dibawa ya. Pada saat pemeriksaan. Pemeriksaannya itu kapan? Ya terserah. Pada saat kalian datang ke puskesmas atau fasilitas tingkat pertama itu semisal pagi. Semisal jam 8 pagi atau jam 9 sudah selesai membawa surat rujukan atau sudah dikasih surat rujukan untuk ke rumah sakit yang dituju. Kebetulan rumah sakit yang dituju, di sini saya contohkan Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu. Nah, kalian langsung menuju ke alamatnya Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu yang ditunjukkan fasilitas tingkat pertama tersebut. Nah, lalu kalian ke sana, kalian seperti tadi yang saya jelaskan, kalian siapkan kartu BPJS, KTP, dan surat rujukannya ya, jangan sampai rusak surat rujukannya. Lalu setelah itu kalian nyampe rumah sakit nih, nanti di situ akan disambut oleh petugas yang ada di paling depan. Biasanya kalau di Rumah Sakit Mitra Plumbon di situ ada petugas satpam. Nah, dari satpam tersebut nanti kalian akan ditanyakan, kalian ingin berobat apa, ingin menggunakan apa, dan dilihat. Kalau misalkan di situ kalian keadaan fisiknya itu baik, jalan, atau memang membutuhkan perawatan lebih lanjut, mungkin pas satpam tersebut akan memberikan tanda gelang sesuai dengan keadaan kalian datang ke rumah sakit. Nah, kalau misalkan pasien gigi itu pun jangan disepelekan. Ada beberapa pasien gigi yang dari awal turun dari kendaraan itu sudah memakai atau sudah membutuhkan untuk kursi roda. Nanti dibantu oleh Pak Satpam untuk menuju ke loket pendaftaran. Nah, biasanya setelah masuk kalian langsung diarahkan untuk ke monitor untuk antrian. Nah, monitor antrian tersebut kalian nanti diklik, nanti dibantu oleh petugas selanjutnya di rumah sakit tersebut pastinya. Setelah itu kalian sudah mendapatkan antrian, lalu nanti disuruh nunggu sebentar. Nah, di situ pihak vaskes rujukan kemudian akan melakukan verifikasi
dan menerbitkan surat eligibilitas peserta atau SEP. Nah, di situ kan rumah sakit pastinya terdapat poliklinik selain poligigi. Nah, ini yang saya contohkan adalah poligigi. Nah, di situ kalian menunggu sebentar karena dari pihak pendaftaran akan menerbitkan surat SEP tadi. Nah, tunggu sebentar, nanti pastinya dipanggil lagi untuk verifikasi data. Lalu setelah itu kalian datanya diverifikasi setelah terdaftar. Nah, setelah itu, setelah kalian menunggu, itu pasti nanti dipanggil lagi di pendaftaran. Kalian akan dikasihkan yang sudah diverifikasi atau surat SEP tadi. Nah, SEP tadi nanti akan digabungkan menjadi satu oleh petugas dengan surat rujukannya. Dijadikan satu oleh petugas di rumah sakit di bagian pendaftaran. Setelah itu kalian pasti akan ditunjukkan ke bagian Nur Station, pemeriksaan umum dulu. Nah, ditanyakan keluhannya, terus ditanyakan nama, ditanyakan alamat, ditanyakan umur, ditanyakan keluhan, terus ditanyakan ingin ke poli mana, lalu ditensi. Nah, setelah itu ada beberapa poliklinik lain pun yang memerlukan pemeriksaan umum lebih lanjut. Nah, setelah itu kalian ditensi. Setelah ditensi, kalian akan ditunjukkan atau diarahkan ke bagian poliklinik mana. Kebetulan poliklinik itu banyak dan nanti akan diarahkan ke poliklinik gigi dan di ruang tunggunya. Nanti setelah itu ada petugas dari Nur Station tersebut, pastinya perawatnya, untuk mengantarkan SEP-nya itu ke ruangan yang dituju. Kebetulan sekarang ke ruangan poligigi. Nah, di ruangan poligigi pastinya sudah ada dokter gigi yang ingin siap memeriksa kalian semua. Nah, kalian sambil menunggu surat SEP itu dibawakan oleh petugas masuk ke dokter gigi. Lalu dokter gigi akan memeriksa lagi, memeriksa ulang, mengecek ulang itu datanya sesuai tidak dengan SEP atau di bagian monitor yang ada di setiap ruangan poliklinik rumah sakit tersebut. Lalu setelah itu kita direkap, kita urutkan sesuai antrian, petugas mengurutkan, lalu kalian dipanggil sesuai dengan nomor antrian. Ingat, kalau misalkan poligigi itu akan diperiksa bukan hanya pemeriksaan biasa, tapi poligigi itu membutuhkan pemeriksaan dan tindakan. Jadi wajar ya kalau misalkan agak sedikit lama. Kemungkinan kalau misalkan menunggunya lama, ketika kalian di antrian nomor kelima, sedangkan antrian itu baru nomor ketiga, itu sangat wajar sekali. Karena dokter gigi akan melakukan tindakan bukan cuman konsultasi biasa. Nah, yang seperti ini pun berlaku di poliklinik lainnya di rumah sakit. Akan terprosedur dari awal sampai akhir, dari anamnesa sampai pemeriksaan atau tindakan yang dilakukan pada hari itu. Setelah itu dokter gigi selesai, baru terakhir dokter gigi mengasih edukasi tentang perawatan apa yang dilakukan pada hari itu. Dan dokter gigi pun akan menentukan kalian harus balik lagi atau tidak. Contohnya, perawatan saluran akar yang dilakukan di rumah sakit itu perlu kunjungan berkala, yang harusnya pasien itu kooperatif. Nah, dokter gigi akan menentukan tanggalnya sesuai dengan tanggal yang ditentukan, yang dilaporkan ke pihak BPJS. Jadi, kalian harus kooperatif sesuai tanggal yang ditentukan ya. Jangan sampai memilih tanggal sendiri, karena itu bisa tidak sinkron nantinya. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu dokter gigi akan mengedukasi, akan menginput di komputer layar yang ada di poliklinik tersebut. Lalu di situ dokter gigi akan meresepkan dan menentukan tanggal kunjungan berikutnya. Nah, di sini kunjungan balik atau rujuk balik itu kalian tidak harus meminta lagi di puskesmas, karena puskesmas atau fasilitas tingkat pertama cukup sekali mengasih atau memberi untuk rujukan yang pertama itu berlaku sampai 3 bulan. Jadi kalau misalkan dibutuhkan rujukan berkala di rumah sakit yang kalian tunjuk dari rujukan fase ke-1, itu nanti akan dikasih rujukan balik oleh dokter yang memeriksanya, oleh dokter gigi yang memeriksanya. Nah, setelah itu sudah ditentukan tanggalnya, biasanya seminggu sekali.
nanti di situ pasien suruh menunggu di bagian farmasi karena dokter gigi atau dokter poliklinik di Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu itu memang sudah menginput obatnya sesuai indikasi dan treatment apa yang dilakukan hari itu pada saat kalian berobat. Nah, setelah itu nanti kalian balik lagi sesuai dengan tanggal yang ditentukan dokter gigi. Misalkan seminggu kemudian ya kalian balik lagi. Nah, itu pun mengulang sama seperti itu prosedurnya. Kalian datang, disambut oleh petugas yang paling depan, biasanya Pak Satpam, diantar ke pendaftaran ditunggu sampai keluar SCP. SCP itu nanti ke nurse station itu nanti di tensi itu atau di pemeriksaan umum lanjutannya kalian tanyakan keluhan di situ di pemeriksaan umum, lalu dari situ kalian pasien akan suruh menunggu di ruangan depan polikliniknya, lalu SCP yang sudah terdaftar semua untuk hari itunya, nah itu akan dibawakan oleh perawat lalu diperiksakan lagi, berulang seperti itu, jadi terprosedur. Jadi harap bersabar dan harap mengantri ya. Kalau misalkan untuk BPJS sama, pasien umum juga sama seperti itu, mengantri. Apabila pasien umum, pendaftaran pasien umumnya banyak, ya mungkin ya sesuai antrian supaya tidak mengganggu jalannya tindakan medis pada saat itu. Nah, sekarang catatan yang mungkin kalian ingin tanyakan. Di sini saya jawab duluan ya. Ada pertanyaan, dok, kalau misalkan saya berobat di poligigi pada hari itu, tetapi saya dikasih rujukan. Oke, saya datang lagi ke rujukan yang telah ditentukannya. Misalkan datang pada hari Senin. Hari ini hari Senin. Nah, nanti Senin minggu depan datang lagi. Nah, pada saat datang lagi ternyata ada keluhan lain. Apa keluhannya? Ternyata ada mah atau gastritis atau merasa sakit perutnya atau daerah lambung, diperlukan untuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau dokter internis. Nah, di situ bagaimana, dok? Apakah perlu untuk meminta rujukan lagi dari Vaskes 1 sedangkan itu kan berlakunya 3 bulan? Jawabannya tidak. Nanti dokter gigi di situ akan memberikan advice untuk rujukan internal yang berlaku selama 3 hari lah, yang ditentukan oleh dokter giginya atau petugas yang ada di poliklinik. Nah, setelah itu rujukan internal tersebut bisa langsung ke poli internis pada hari yang sama atau jeda 3 hari tersebut. Kalau lewat 3 hari berarti itu mungkin ada masalah lagi yang kalian harus mungkin minta rujukan baru dan itu nanti akan bermasalah. Saya ingatkan untuk seperti itu ikutin aturan mainnya. Maksudnya aturan-aturan yang sudah ditentukan. Misalkan ke dokter giginya hari Senin, nah setelah itu minta rujukan untuk internal ke bagian internis atau dokter spesialis penyakit dalam. Lalu kalian datang mungkin beda jadwal di hari yang sama, nanti di situ akan langsung terdaftar di poli internis tersebut dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter internis. Nah, di situ kalau misalkan perawatan gigi kalian belum selesai, itu bisa double perawatan. Jadi asal beda hari, misalkan double perawatannya ternyata jadwal ke dokter giginya itu hari Senin ya, yang tadi saya bilang, berarti harus ke dokter internisnya beda hari, bisa hari Selasa atau hari Rabu. Tentunya dengan jadwal dokter internis, jadwal prakteknya kapan, jamnya kapan, harus ditentukan seperti itu. Jadi kalian jangan bingung-bingung untuk meminta rujukan internal atau setelah prosedur dapat rujukan internal itu harus bagaimana? Tenang saja, petugas di rumah sakit pasti membantu untuk aturan mainnya ya, atau aturan prosedur BPJS rujukan internal. Jadi seperti itu. Kasus seperti itu adalah istilah rawat bersama. Jadi dokter gigi dan dokter spesialis penyakit dalam itu melakukan perawatan bersama pada satu pasien. Seperti itu. Nah, itu semua penjelasan tadi yang saya berikan ke kalian adalah cara periksa gigi pakai BPJS di rumah sakit atau di fasilitas tingkat lanjutan. Nah, fasilitas tingkat lanjutan sebenarnya bukan rumah sakit Mitra Plumbon saja. Nah, ditentukan oleh dari sistem yang ada di fasilitas tingkat pertama. Kalian berhak memilih di rumah sakit manapun. Ini yang saya contohkan, rumah sakit Mitra Plumbon Indramayu yang sudah bekerja sama dengan
BPJS. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Pastinya yang belum subscribe, mohon subscribe dulu supaya bisa berlangganan gratis. Setiap waktunya akan ada update terbaru, video, live streaming pun ada, semua ada. Nah, di sini adalah wadahnya untuk tanya jawab kesehatan gigimu. Bisa dari kolom komentar, bisa kalian tanya jawab secara gratis via live streamingnya. Oke, live streaming Dokter Gigi Wawan itu Selasa, Rabu, dan Jumat. Nah, waktunya itu tentatif ya, bisa dimulai atau mungkin saya lagi ada kesibukan, ya mungkin kita atur harinya di lain waktu. Untuk sementara ini, yang saya jelaskan sekian dulu. Apabila ada pertanyaan, silakan jangan ragu tulis di kolom komentar. Di kolom komentar itu kalian jelaskan lengkap ya, kasus gigi mana, giginya lubang, setelah berapa lama sudah minum obat. Sudah minum obat apa aja, mungkin dituliskan. Insya Allah saya akan membalas semua kolom komentar, tapi lihat waktu, tapi saya usahakan waktunya yang terbaik untuk jawaban kalian di kolom komentar tersebut. Jangan lupa like boleh, dislike juga boleh, silakan. Dan pastinya kalian harus mensubscribe. Bagikan video ini jika bermanfaat buat orang lain, supaya berkah, supaya bisa terbantu masalah berobat pakai BPJS. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Pastinya saya akan buatkan seperti informasi kesehatan gigi yang sangat penting buat kita semua. Salam sehat, gigi kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.